Halo semua, salam sejahtera, shalom untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Cakra Mayor. Saya berasal dari kantor pertanahan Jaya Wijaya Wamena dan saya adalah pegawai dengan golongan 3A dengan jabatan analis hukum pertanahan. Dan ini adalah hari pertama saya mengikuti tahap Latsar, yaitu yang dimulai dengan tahapan distance learning, yang dimana kita mulai dari agenda 1. Pada hari ini saya akan membagikan pengalaman saya selama hari ini saya mengikuti Latsar. Apa yang dibawakan hari ini oleh pembicara kita yang terhormat Bapak Fuzimar, saya merasa itu adalah metode yang baik, bagus, dan efisien. Saya dapat menangkap kenapa saya bisa bilang efisien. Karena adanya 10 minutes waktu yang diberikan pada saat kita pengerjaan kuis. Itu adalah bagaimana kecakapan kita, ketelitian kita, dan ketepatan waktu kita dalam bekerja. Sehingga kita dapat cepat dan mudah menganalisis hal-hal atau kasus-kasus, atau mungkin segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan dan tugas kita. Dan saya sangat setuju dengan metode pembelajaran ini. Mungkin secara bertahap akan terbiasa. Dan secara bertahap kita akan mulai membentuk suatu karakter, di mana karakter itu adalah karakter yang sangat cepat, yaitu karakter ketepatan dalam menghargai waktu untuk efisiensi pekerjaan. Baik, yang dimana pada tahap 1 ini atau agenda 1 langsung dibawakan oleh yang terhormat Bapak Fuzimar. Beliau ini adalah seorang Widya Iswara Alimajah dan beliau yang membawakan agenda 1 ini dan menjelaskan secara terperinci, struktural, sehingga kami para peserta Latsar gelombang 5 angkatan 38 boleh dengan cermat memahami apa yang dijelaskan oleh Bapak Fusimar. Baik, pada agenda pertama ini terdiri dari 3 modul. Modul pertama yaitu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan ini kita dituntut untuk memahami ideologi negara ini, yaitu Pancasila, dan bagaimana kita turut serta turut aktif untuk membela negara ini. Dan kita menjaga persatuan dan kesatuan negara ini dengan kita tetap berpegang teguh bahwa kita adalah bangsa Indonesia, bangsa yang bersatu, sehingga kita menepiskan, kita menjauhkan hal-hal egoisme yang memecahkan persatuan, dan kita mendukung jalannya pemerintahan negara ini sebagaimana kita bisa. Dan juga kita mampu menunjukkan kepada dunia luar atas hal-hal kecil seperti kreativitas kita, seperti bagaimana kita dapat ikut berpartisipasi dalam program pemerintah, sehingga apa yang direncanakan pemerintah boleh berjalan dan terstruktural. Jadi pada modul yang kedua ini adalah isu kontemporer. Isu kontemporer ini kita sering jumpai teman-teman. Mungkin di tempat kita bekerja atau di sekeliling kita. Contohnya korupsi, penggelapan jabatan. Di luar sana ada money laundering, ada terorisme, radikalisme. Hal-hal ini adalah hal-hal yang memberikan kerja berat terhadap negara, di mana membuat negara kacau dan roda pemerintahan menjadi terhambat. Contohnya, rakyat kecil semakin tertindas dan ada tujuan-tujuan dan maksud-maksud tertentu dari elit-elit yang ingin memperkaya diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Jadi yang tertindas makin tertindas dan adanya maksud-maksud tertentu sehingga membuat roda pemerintahan itu menjadi lambat dan menjadi kacau. Nah, hal-hal ini perlu ditelusuri dan perlu didalami apa maksud dan tujuan dan bagaimana upaya-upaya hukum untuk orang-orang atau elit. Sehingga perlu saya tekankan, kepentingan-kepentingan pribadi dan golongan ini membuat adanya rakyat-rakyat kecil semakin tertindas. Contohnya kurangnya pendidikan, pendidikan yang minim. Pendidikan yang minim ini bisa berakibat banyak anak-anak usia di bawah umur yang menjual narkoba, melakukan peredaran narkoba. Karena apa? Kurangnya ilmu pengetahuan dan kesejahteraan keluarga pun kurang. Sehingga mereka memilih jalan pintas, jalan yang dapat dengan cepat bisa menghasilkan uang. Ini kan adalah hal-hal yang merugikan generasi-generasi. Karena apa? Karena adanya kepentingan-kepentingan pribadi dan kepentingan-kepentingan lain, yaitu golongan atau kepentingan-kepentingan tertentu untuk suatu negara. Dan untuk modul yang ketiga adalah kesiapsiagaan bela negara, di mana kita harus punya rasa hati yang empati, ikhlas, sabar, dan kita dapat melakukan hal-hal yang wujudnya bersifat positif, yang dapat membangun negara ini dengan karya kita, ciptaan kita, atau mungkin dengan
pemikiran kita, pola pikir kita, bagaimana kita bisa luangkan. Tidak usah jauh-jauh, teman-teman. Setelah hari ini kita akan kerja, kita akan memenuhi semua kriteria sebagai seorang pegawai. Dan ketika besok kita memegang suatu tanggung jawab, maka kita mampu bersedia untuk apa saja situasinya, kita ditempatkan di mana saja. Dan di mana kaki kita berpijak, di situ bumi dijunjung. Dan kita menyayangi dan melayani masyarakat dengan tulus hati dan dengan mengedepankan norma-norma kemanusiaan. Dan dalam metode pembelajaran learning journal ini adalah metode milenial, saya bisa katakan. Kenapa? Karena metode yang modern dan memudahkan kita untuk memahami bagaimana kita cepat untuk menangkap hal-hal yang berkaitan dengan metode pembelajaran ini. Saya sangat suka untuk metode ini. Ini adalah metode yang menuntut kita untuk dengan cepat menyesuaikan diri, bukan saja dengan situasi pekerjaan, tapi dengan teknologi. Kita harus menguasai teknologi. Karena dengan kita menguasai teknologi, kita akan tahu bagaimana sistem dan cara kerja kita. Tapi bukan teknologi yang menguasai kita, tapi kita menguasai teknologi dengan time waktu, dengan waktu kerja, dengan waktu apapun yang kita gunakan sebaik-baiknya dan seperlu-perlunya untuk kerja kita di kantor. Jadi metode ini adalah metode yang modern dan bagus buat saya. Saya kasih jempol. Akhir kata saya ucapkan selamat dan sukses untuk kita semua. Gelombang 5 angkatan 38 CPNS tahun 2022. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dalam setiap tugas dan tanggung jawab.